wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, guru SDN Pakis 5 yang terhormat. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada pagi hari ini kita diberi kesehatan untuk bisa hadir dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, kita belajar bersama ya Bu, tentang konsep inti budaya positif. Wah, banyak sekali. Kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kelihatannya banyak, tapi nanti pasti kelihatannya sedikit Bu. Kita lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kita sudah mengikuti atau menerapkan kurikulum merdeka. Paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini yang menjadi fokus kita adalah yang ditanda petik Bu. Betul, berdiferensiasi. Nah, jadi paradigma baru, pembelajaran di paradigma baru yang menjadi pembeda dengan paradigma lama itu ya ini, berdiferensiasinya ini. Nah, nanti tujuannya untuk mencapai apa? Profil pelajar Pancasila. Yang sudah kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Nah, kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, pembedanya paradigma baru itu yang berdiferensiasi. Kalau pembelajaran model lama itu kita samaratakan, menjelaskan anak paham atau tidak, senang atau tidak dengan model pembelajaran kita samaratakan. Tapi di paradigma baru pembelajaran kita fokus pada peserta didik menggunakan prinsip berdiferensiasi. Lanjut ya. Nah, ini ada gambar kepala tangan. Wah, ini kayak tonjok-tonjokan ya Bu ya. Ini padahal ini fokusnya jangan yang bertengkarnya, kita fokusnya ke genggaman tangannya. Kita akan praktekin dulu sebentar ya. Nanti kita akan menuliskan pada sebuah kertas kecil pada post-it. Nanti saya akan bagikan post-it. Di kertas ini nanti ibu-ibu menulis sesuatu yang paling berharga di hidup ibu. Boleh benda, boleh sesuatu kejadian yang berharga, bebas. Ya, yang paling menurut ibu paling berharga di hidup ibu. Nah, setelah nanti menuliskan, dilipat kecil-kecil sampai paling kecil, kemudian digenggam sendiri-sendiri. Nah, setelah digenggam, ini kita nanti berpasangan. Ini Bu Lisno sama Bu Novi berpasangan ya. Caranya bagaimana? Kan saling menggenggam. Bu Lisno berusaha supaya Bu Novi mau membuka genggamannya. Dengan cara apa? Bolehlah dibujuk, diiming-iming watak tugasnya es teh jembut Bu Novi. Nanti kalau nggak bisa boleh dipaksa. Buka. Bu Lisno berusaha membuka tangannya Bu Novi. Sama halnya Bu Novi membuka genggaman tangannya Bu Lisno. Berusaha dengan cara apapun. Bisa enggak membuka genggaman tangan Bu Lisno? Kita coba dulu sebentar ya. Kita ada di sana.
disiapkan dulu pulpennya. Tuliskan satu saja hal paling berharga di hidup itu. Apa misalnya? Benda boleh. Ya boleh. Enggak benda enggak apa-apa boleh. Pokoknya kalau menurut diri itu paling berharga silahkan. Satu saja. Loh ini loh. Kemudian dilipat kecil. Jangan sampai orang tahu. Nah, dilipat. Bu Indra ini apa? Bu Indra isinya uang ya. Yang paling berharga. Dilipat ya. Dilipat kecil, Bu enak. Pak Bu Binti nulisnya sambil senyum-senyum. Sudah, silakan berhadapan dengan pasangannya. Digenggam, berhadapan dengan pasangannya. Silakan mulai mencoba merayu temannya. Bu Chandra pasangan sama Bu Nanda, Bu Indra sama Bu Yani. Ya, sudah boleh dimulai. Saya mau tahu ngerayunya model apa. Coba Bu Wisnu ngerayu Bu Novi. Bu Wisnu buka Bu Novi dulu. Bu Wisnu ngerayu Bu Novi dulu. Coba lihat ini bukunya. Kelihatan bukunya. Coba lihat bukunya satunya lagi. Bagusnya. Coba lihat yang satu lagi. Yang berharga yang saya simpan luar biasa. Saya hargai satu tidak mau. Ada yang memaksa sampai pengen buka itu dengan paksa tadi. Boleh sudah dipaksa tadi. Ya. Nah, tadi praktek sebentar tadi ada nggak yang berhasil membuka genggaman tangan temannya? Berhasil. Iya Bu Novi. Berarti tidak berhasil. Nah, dari genggaman tangan ini kita bisa belajar tentang siapa sebenarnya yang punya kontrol terhadap diri kita. Diri sendiri. Benar. Orang lain mau merayu belikan bakso, mau merayu apa tadi tulisnya? Kukunya mau dibantu motong, tetap tidak mau. Karena apa? Yang punya kuasa tentang diri kita ya diri kita sendiri. Orang lain tidak berhak atas diri kita. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini dia miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi selama ini yang kita percayai ya. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid itu hanya ilusi. Murid pasti manut aku pasti bisa mengontrol murid. Padahal itu hanya ilusi Bu. Murid seolah-olah mau dikontrol karena sebenarnya dia mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Kalau mereka tidak mengizinkan, kita tetap tidak bisa mengontrol mereka. Miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif atau afektif akan bermanfaat. Tadi merayu bakso, merayu mau dibelikan es teh, itu kan rayuan-rayuan penguatan positif. Ya nah, kukunya cantik loh gak dibuka, itu hanya ilusi. Itu sebenarnya tidak mempengaruhi diri seseorang untuk dapat dikontrol. Yang ketiga,
Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selama ini kita merasa anak itu kalau sudah merasa bersalah nanti karakternya menjadi kuat, karakternya menjadi baik. Itu adalah miskonsepsi. Selama ini kita percaya hal itu, padahal itu sesuatu yang miskonsepsi semuanya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita berhak memaksa orang lain. Kita sebagai guru bisa memaksa anak. Itu miskonsepsi. Sebenarnya di alam bawah sadar anak, dia punya hak atas dirinya sendiri. Nah ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kebutuhan kita sama stimulus responnya. Menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda akan sesuatu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kamu itu harus sama kayak aku melihat sesuatu. Teori kontrolnya, kita itu hanya berusaha memahami pandangan orang lain. Kita memandang dunia itu punya pandangan masing-masing. Kita nggak bisa memaksa orang melihat seperti apa yang kita lihat. Jadi yang bisa kita hanya memahami orang itu punya pendapat sendiri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, berbuat salah, arek nakal. Nah, padahal teori kontrolnya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, saya bisa memaksa dengan tujuan, padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Meskipun ada orang yang mau membuka kepala tangan itu karena ada kolaborasi. Modal berpikir ada yang menang, ada yang kalah. Menurut teori kontrol, modal berpikirnya menang. Nah, ini. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukum. Jadi kalau anak masih takut diancam, takut dihukum, terus dia disiplin, itu belum disiplin positif. Itu karena mereka hanya takut sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri dari dalam diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam, bukan karena dirayu, bukan karena ditakut-takuti, tapi sudah punya dari dalam. Motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini ada banyak teori nilai-nilai kebajikan. Di sini saya memaparkan 3 teori nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, teori dari Ibo Primary Years Program atau PYP. Di sini nilai-nilai kebajikannya ada toleransi, rasa hormat, dan sebagainya sampai pada komitmen. Sedangkan teori keterampilan hidup atau life skill, nilai kebajikannya ada dapat dipercaya, lurus hati, sampai memberikan yang terbaik dari diri. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ketiga, ini yang sudah kita terapkan
itu adalah profil pelajar Pancasila. Selama ini kita bertanya-tanya, Bu, kenapa? Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Kok digaung-gaungkan di kurikulum merdeka? Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu profil pelajar Pancasila. Ternyata profil pelajar Pancasila itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diharapkan ada pada diri siswa. Nah, sampai sini sudah paham ya, kenapa sih profil pelajar Pancasila itu apa sebenarnya? Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diharapkan tujuan pendidikan kita itu anak-anak nanti memiliki ini, nilai-nilai kebajikan. Bu, kadang kini kok gak diajari jujur kok? Jujur itu masuk di sini. Ini kan dimensinya ya. Ini dimensinya, dimensi profil pelajar Pancasila. Dari setiap dimensi itu ada elemen-elemennya. Loh, aku pengen murid-muridku cerdas ya Bu. Cerdas masuk di sini. Bernalar kritis. Aku ya pengen muridku tuh inovatif. Inovatif masuk di kreatif. Nah itu loh Bu, luar biasa pandangan tentang profil pelajar Pancasila. Lanjut ya. Nah yang mau bertanya ini wajah-wajah Bu Rini ini penasaran ini. Mau bertanya disimpan dulu ya Bu Rini ya. Kita lanjut dulu. Nah ini nilai-nilai kebajikan segini banyak dirangkum ke profil pelajar Pancasila. Ini pasti pemerintah yang merangkum atau merumuskan profil pelajar Pancasila itu pasti sudah berdiskusi, berembuk untuk merangkum nilai-nilai kebajikan ini ke dalam profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi kita sudah belajar tentang yang teori kontrol, bahwa setiap perilaku itu pasti ada alasannya untuk memenuhi kebutuhan. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu motivasi dari dalam kebutuhan apa yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini dirumuskan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, kebutuhan dasar itu hanya 5. Kebutuhan dasar manusia itu hanya 5. Tetapi di kebutuhan bertahan hidup itu ada apa saja kebutuhannya? Ada pakaian, ada makanan, ada tempat tinggal, ada merasa aman, ada kesehatan. Nah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu masuk ke kebutuhan yang kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Di dalam kebutuhan penguasaan itu apa yang dibutuhkan manusia ini? Harga diri, memimpin, keinginan untuk dianggap ada, berprestasi, diakui, didengar, itu kebutuhan dasar. Jadi nek dhewe ngobrol, gak dirungokno kancane mangkel apa boten? Mangkel ngomong gak direken, karena apa? Kebutuhan dasar kita ini
Yang belum tercukupi adalah ingin didengar. Itu termasuk kebutuhan dasar. Kemudian kebutuhan dasar kebebasan, mencoba hal baru, memiliki pilihan, mandiri, itu termasuk kebutuhan dasar kebebasan. Kemudian kebutuhan kesenangan, bermain, humor, tertawa, dan antusiasi. Nah, ini Bu, kita perhatikan. Ini foto-foto murid saya. Saya itu nggak tahu kenapa ya Bu ya. Murid saya itu kalau hari Selasa sama Rabu masalah itu ada saja Bu. Nah ini saya setelah dapat ilmu tentang 5 kebutuhan dasar manusia, saya coba menganalisis muridku itu butuh apa sih kok tingkai ono. Ini ya saya coba. Ini ya Bu ya. Ini yang pertama. Raka ini Bu minumnya banyak, tapi dia tidak membawa minum. Rumahnya ini sepanjang. Dia bawa minum ya botol kecil selalu habis. Waktunya istirahat kedua ini jaluk moncone. Nanti nek punya hari ini habis, dia lari ke kelompok lain jaluk mobil temen. Karena kebutuhan apa ini Bu? Bertahan hidup karena haus. Dia butuh makanan, butuh minuman. Tadi yang kedua, ini murid saya yang pindahan. Dia mengerjakan soal maju terus mundur tangannya gini. Sipil. Berarti kebutuhan apa itu? Penguasaan. Dia merasa pengen dianggap saya pintar. Malah soal nilai tok ae pengen diakui. Nih murid saya. Ini, aduh. Bu Rini ingat nggak Bu Rini Sansa sama Vita Bu Rini? Ini istirahat kemarin main selurutan di kamar mandi. Roknya basah, lepas sepatu, bajunya basah dari atas sampai bawah. Ya Allah Bu, ya selurutan di kamar mandi perempuan. Istirahat di lantai, di selurutan di lantai. Masya Allah, apa Bu? Pengen renang. Berarti kita kolam belakang, kita ganti kolam renang. Nah, dari sini, Masya Allah, kata murid ya muridku Bu ya. Langsung saya ingat, wah, ini 5 kebutuhan dasar manusia dia yang belum terpenuhi apa itu? Kesenangan, senang seluruh perhatian. Gak panas, pokoknya gak dingin. Senang. Ini masih yang perempuan, yang laki-laki adalah ibu nyemplung kolam. Saya ini gak difoto pas nyemplung kolam. Nyemplung kolam depannya kelas 1. Rangga. Kalau ditanya alasannya apa membersihkan kolam, padahal nggak ada pengen nyebur. Lanjut, nah ini maaf ini wajahnya Vina. Dia setiap perempuan nangis. Dia nggak cocok sama kelompoknya, minta kasih sayang betul. Anak ini mudah sekali menangis. Yel, dia sendiri yang nggak bisa, telat gitu ya, telat hafal, nangis. Mau pindah kelompok, nggak mau sama ini, mau pindah nangis. Nah ini dia berarti butuh kasih sayang ya. Yang terakhir, aduh Bu, kira-kira apa ini Bu? Murid saya, iya betul betul Bu Rini. Kate mencolok ini, kate lompat bawah tas dulu. Bosen betul. Pramuka kita kan dimulai setengah 2 sampai setengah 3. Anak-anak merasa panas. Mereka berniat tidak mengikuti pramuka. Direkam sama Pak Sahrul kemarin ini lompat ke makam sebelah. Kebutuhannya apa yang belum mereka terpenuhi? Kebebasan, pengen bebas, nggak mau mereka pramuka. Bosen. Nah dari sini ya, kalau dulu jenengan kenal saya, muridku gawe perkara, aku murid langsung wis gak atik. Poin 1, 2, 3. Setelah tahu ilmunya Bu, ya Allah
karena memang kebutuhannya belum terpenuhi. Nah, setelah nanti kita keluar dari sini, tatap wajah murid-murid kita. Kira-kira muridku ini butuh apa? Tingkahnya kok kayak gini. Ya, yang memenuhi kebutuhan. Baik, betul. Oh, mau tanya, sebenarnya tanya jawabnya nanti ya, disimpan dulu ya. Tulisnya disimpan dulu. Baik, saya ingat-ingat nanti siapa sih yang memenuhi kebutuhan itu tadi? Nanti diingatkan ya. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia dari ini Bu. Mereka ini melakukan segala perilaku itu kan ada 5 kebutuhan dasar. Terus perilaku manusia itu juga didasari 3 motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, hanya takut dihukum. Daripada aku dihukum, aku tak nurut kayak aku tak melu-melu kan. Daripada dihukum, hanya gara-gara takut dihukum. Motivasi yang kedua itu pengen imbalan, pengen penghargaan, pengen dikasih hadiah. Oke. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Karena saya mau, karena saya ingin menghargai diri saya. Nah, ini untuk motivasi yang takut hukuman, pengen penghargaan, itu adalah motivasi ekstrinsik, hanya dari luar saja, karena diiming-imingi, karena ditakut-takuti. Berbeda dengan motivasi yang ketiga. Yang ketiga ini karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. Ini adalah motivasi intrinsik atau dari dalam. Ini level 1, level 2 ini masih ekstrinsik, ini berlakunya hanya sementara disiplin positifnya. Tapi kalau sudah ke level 3, sudah punya motivasi diri, itu bertahan lebih lama. Saya punya contoh video. Nah, lihat dulu ya. Nah, ini. Sebentar ya Bu. Oh, sudah terlalu sih. Kita lihat dulu Bu. Iris, Reza, dan Vero juga mau tanya, kenapa kalian bisa tidak terlambat masuk kelas setelah bulan? Apa yang menjadi alasan kamu, memotivasi kamu? Aku jangan sampai terlambat masuk kelas setelah bulan. Siapa yang menjawab duluan? Vero, apa alasannya Vero? Oh gitu, jadi kalau nurut istilahnya ditambah sama bunda. Nah, sudah? Takut dimarahi. Kalau diri mau apa? Oh, mau menjadi anak yang disiplin. Nanti diri sudah punya kesadaran menjadi anak yang disiplin. Terima kasih. Semoga depan masih banyak ya. Dari sini 3 murid saya ini tidak pernah terlambat masuk kelas setelah istirahat. Setelah saya tanya, yang ini dia beralasan, "Lek aku masuk tepat waktu kok Bu Ida jadi baik, ditambahi istirahatnya." Ekstrinsik, karena pengen apa? Penghargaan. Betul, poin yang kedua. Kalau yang ini takut dihukum. Ekstrinsik yang nomor berapa tadi? 1. Kalau yang ini intrinsik liris, karena anaknya memang sudah disiplin. Nah ini karena apa? Ya PR kita Bu. Nah PR kita bagaimana dari 3 contoh anak ini, oke, yang punya intrinsik itu baru 1, PR kita 2. Cek 3-3-nya itu mas gak usah lebih diukur, gak usah pengen hadiah, dia sudah sadar sendiri. Ini dari 3 PR saya 2, sedangkan murid saya 32.
2. PR saya lebih banyak. Ini loh Bu, tugas kita sebagai guru. Oke, bagaimana memotivasi siswa supaya mereka sudah punya motivasi sendiri. Gak perlu kita obrak-obrak, mereka sudah punya motivasi sendiri. Kita lanjut ya, yang punya pertanyaan disimpan dulu. Nah, ini kita belajar tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Dan apa itu restitusi? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah, hanya gurunya saja yang memberi hukuman. Kemudian berupa hukuman fisik ataupun psikis. Jadi kalau hukuman itu ini tidak terencana atau tiba-tiba, anak melakukan sebuah kesalahan, gurunya langsung wes sana lari bersihkan kamar mandi, nyapu, tata tanaman, mendadak tanpa persiapan. Yang kedua, konsekuensi. Di sini konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Wes, kamu terlambat. Wes, konsekuensinya kalau terlambat 10 menit, berdiri dulu di depan 10 menit. Konsekuensinya terlambat. Kalau restitusi, apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita beri kesempatan ke murid kita untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi muridnya sendiri yang nyari solusi. Aku maunya begini. Aku melakukan kesalahan. Aku mau memperbaiki kesalahannya dengan cara begini. Muridnya sendiri yang diajak berdiskusi, menentukan sendiri. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga posisinya sebagai teman. Yang keempat posisi kontrol guru sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Dari kelima kontrol guru ini, bedanya apa Bu Wida? Nah, kita akan lihat ke video selanjutnya. Sebelum ke video selanjutnya, kita tepuk dulu Bu. Dia semakin semangat. Ini sudah mulai panas ini Bu ya. Nah, tepuknya begini. Kita tepuk EA namanya. Tepuk EA, sambil digoyang-goyang biar lemes, biar tidak kaku ya. Terus tepuk lagi. Gitu ya, coba ya. Ya, tepuk luar biasa, terima kasih. Kita lanjut. Posisi kontrol guru. Ini yang penting akan kita terapkan di kelas itu, yang posisi apa? Kita lihat dulu videonya. Kita sambil mengamati video ya Bu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik, ini tadi posisi apa, Bu? Pemukul. Kita lanjut. Posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, lanjut posisi yang ketiga. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Nah, posisi teman yang ketiga. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya. Posisi yang keempat, pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi terakhir, manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Dari 5 posisi kontrol yang sudah kita saksikan melalui video, sudah jelaskah perbedaan dari 5 posisi kontrol guru? Sudah. Nah, sekarang coba bayangkan kita di posisi mana? Pemantau. Bu Enak di posisi pemantau. Bu Yani di posisi? Kadang-kadang semuanya luar biasa. Berarti Bu Yani sudah menerapkan di posisi manajer. Nah, ini Bu, dari 5 posisi kontrol guru kita diharapkan berada di posisi manajer. Ya, jadi sudah tidak ada lagi nanti yang di posisi penghukum, pembuat masalah, teman dan pemantau. Jadi kita diharapkan berada di posisi manajer. Nah, tadi sudah tahu perbedaannya dari 5 posisi kontrol, ya? Ya, kalau yang teman tadi, kalau yang penghukum tadi, bagaimana? Ada yang bisa bantu? Bu Rini pakai mic? Kalau yang penghukum tadi bagaimana, Bu Rini? Kalau yang posisi penghukum menurut saya itu tidak memberikan kesempatan siswa untuk memberikan alasan. Iya. Jadi ngejudge dia tetap dia yang salah. Jadi kita tidak tahu alasan sebenarnya dia datang terlambat ke sekolah. Iya, terima kasih Bu Rini, betul sekali. Kemudian untuk membuat merasa bersalah, siapa yang ingin berpendapat? Mungkin Bu Mera? Ya. Bagaimana ciri-cirinya? Ketika kita sebagai guru yang termasuk kategori pembuat merasa bersalah, kita menyalahkan anak yang telah berbuat itu, tanpa contohnya seperti ini kata-katanya, kamu sudah mengecewakan ibu. Iya, betul. Terima kasih Bu Mera. Nah, kalau di posisi teman tadi bagaimana? Bu Novi, mungkin Bu Nanda? Untuk dicontoh di posisi teman tadi, bagaimana ciri-cirinya? Siapa? Oh, Bu Ena. Siapa dulu? Bu Novi dulu. Bu Novi dulu, monggo Bu Novi. Kalau teman? Kalau teman, kita bisa memposisikan diri kita kepada anak yang seperti ini dari teman. Gitu ya. Nggak terlalu masalahkan. Jadi kalau ada anak salah, harusnya kita bisa ngomong dari hati ke hati. Santai gitu ya. Terima kasih Bu Novi. Untuk posisi pemantau, Bu Nanda mungkin? Nah, tadi ciri-ciri pemantau tadi Bu Nanda. Kalau pemantau tadi itu sesuai aturan, jadi kayak siswanya tuh kayak diingatkan kembali. Ini kamu berbuat salah ya. Apa kira-kira hukumannya? Kamu sudah melanggar yang mana? Iya, konsekuensinya ya. Diingatkan lagi. Terima kasih Bu Nanda. Nah, kalau yang manajer, sebenarnya tingkat pemantau dan manajer itu baik, sudah baik. Perbedaannya apa kalau yang manajer? Ada yang ingin
Bu Yani, monggo Bu Yani. Yang manajer. Ya kalau manajer itu anaknya itu diajak untuk diingatkan tentang kebaikan, diajak saling kebaikan. Tapi rata-rata guru-guru itu semuanya sudah jadi seperti kok berulang-ulang, akhirnya dari mengukur kembali dari rasa bersalah ke teman, akhirnya kok tetap akhirnya kita semuanya pasti akan menjadi manajer ya tadi. Kenapa anak itu terus diajak ngomong, diingatkan seperti itu. Betul sekali, terima kasih Bu Yani, digali ya alasannya luar biasa. Ibu-ibu ini sudah menempatkan diri di posisi manajer. Semoga berkesinambungan dan konsisten ya Bu. Oke, kita lanjut. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Oke, tadi sudah melihat video, kita coba dengan soal ini. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ada kata-kata, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini saja, lain kali jangan berbagi ini lagi. Kira-kira posisi apa ini? Teman. Ya, kita simpan dulu jawabannya. Yang kedua, anak yang tidak memakai atribut disuruh hormat 1 jam, hormat bendera 1 jam. Pemukul, kita simpan dulu. Yang ketiga, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Nah, ciri-ciri yang menantang. Yang keempat, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja menjawab rasa bersalah. Kita simpan ya. Yang kelima, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki? Manajer, kita lihat. Iya, luar biasa, benar semua. Hebat ini bicara sama guru-guru hebat itu enak ya, langsung. Iya. Ya, lanjut keyakinan kelas. Nah ini tadi di video tadi kan gurunya mengatakan, kamu ingat tidak keyakinan kelas kita? Apa sih keyakinan kelas kita? Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan, prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, maupun bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan tersebut daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Semua warga terlibat saat membuat keyakinan. Kita lihat dulu apa bedanya keyakinan dengan peraturan. Nah, di sini peraturan kelas itu di tengah ini. Dari peraturan kelas ini, lingkaran yang lebih luas adalah keyakinan kelas. Dari peraturan kelas yang kata-katanya itu dilarang terlambat, dilarang memakai sepatu selain hitam. Nah, kata-katanya kan negatif, itu peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas kita mengubah ke kata-kata yang lebih positif dan kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi di awal sudah kita pelajari. Ada peduli, sopan santun, menghargai nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah kita pelajari. Kemudian dari keyakinan kelas itu yang diyakini setiap kelas, diyakini sekolah, kalau dilaksanakan secara kontinu itu akan menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif akan membentuk sebuah budaya positif. Nah iya, nggak kelihatan ya itu hitam, harusnya yang ini budaya positif. Kita posisinya baru di sini keyakinan kelas. Nah, seperti apa keyakinan kelas? Ini contoh murid saya ini membuat keyakinan kelas. Saya bagikan kertas kecil post-it seperti tadi, seperti Bapak Ibu guru. Saya menyuruh murid saya menuliskan mereka mau kelas mereka seperti apa, mau teman-teman seperti apa, mereka mau mereka sendiri seperti apa. Ada yang menuliskan tidak boleh mengejek nama orang tua,
tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh memukul, datangnya tepat waktu. Nah, dari semua yang ditulis anak-anak ini dirangkum menjadi keyakinan kelas. Gak kelihatan ya? Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang dirangkum ini ada tanggung jawab, sopan santun, disiplin, peduli dan menghargai orang lain. Kemudian ini tertib, ini menjaga kebersihan. Jadi sudah nggak ada di kelas itu tulisan dilarang, terlambat, dilarang, nggak ada. Jadi yang di kelas itu keyakinan ini tanggung jawab. Jadi ketika nanti anak melakukan sebuah perbuatan yang dianggap kesalahan, itu kita ingatkan lagi dari keyakinannya. Ayo diingat-ingat keyakinan kelasnya apa. Oh, saling menghormati. Bagaimana sikap saling menghormati. Nah, posisi manajer nanti dihubungkan dengan ini keyakinan kelasnya. Nah, bagaimana? Sudah terbuka pikirannya, yang sudah paham? Nah, kita lanjut. Pertanyaannya disimpan dulu ya. Nah, segitiga restitusi. Tadi kita sudah belajar tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi ini yang diterapkan di posisi kontrol manager. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu yang tadi sudah diterapkan oleh manajer. Ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu. Gak apa-apa terlambat, Wida yang pernah kok terlambat. Validasi tindakan yang salah. Loh, padahal bisa loh terlambatnya 1 jam. Ini terlambatnya hanya 10 menit apa-apa. Nah, padahal kita validasi dia salah, tapi sebenarnya anak itu bisa lebih salah. Tapi kita validasi tindakan dia. Yang terakhir, ini nggak kelihatan. Ini adalah menanyakan keyakinan yang sudah kita buat tadi ditanya. Nah, ini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kata-katanya pakai ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Jadi sebagai posisi manajer, kalau anak ada masalah, kita pakai tahap ini dulu. Kita ucapkan kata-kata ini dulu. Ibu dan bapak juga pernah kok melakukan itu. Jadi anak itu cek, dia melakukan kesalahan itu cek, oh kesalahanku itu wajar. Gitu dulu ya. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi tahap yang kedua, kita bisa memakai kalimat kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Padahal kamu tidak melakukannya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Jadi kata-kata ini masuk tahap validasi tindakan yang salah. Baru tindakan yang ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati. Berdasarkan prinsip kita termotivasi secara intrinsik. Kalimat yang digunakan apa? Apa keyakinan kelas kita? Diingatkan lagi. Nilai apa yang telah kita sepakati? Dia melanggar keyakinan yang mana? Nah, ini 3 tahapan segitiga restitusi yang kita terapkan di posisi manajer. Nah, kita saksikan video dulu contoh penerapan segitiga restitusi.
Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi terhadap murid saya Raka. Raka ini meminum teh pucuknya Nana tanpa izin. Dingin teh pucuknya di laci sebelah, diminum tanpa izin. Bu, kalau Bu Wida yang dulu, langsung ya Bu ya, tak marahin. Bu Wida yang sekarang berusaha belajar memposisikan diri sebagai kontrol guru. Jadi kalau Bu nek nyeneni arek tak takoni sih kenapa? Biasanya bercandain saksinya. Kenapa kok minum? Lah saya haus. Terus saya akan validasi dulu. Bu Ida juga kalau haus minum, benar itu nggak apa-apa. Nah ya, saya stabilkan dulu identitasnya. Terus saya validasi, ya nggak apa-apa minum. Dia minum teh pucuk tapi nggak dihabiskan. Padahal dia bisa loh menghabiskan teh pucuk itu sampai segede, masih disisakan sedikit. Nah, kemudian saya tanya ke Raka, terus perbuatan kamu, saya ingatkan lagi ke keyakinan kelas. Perbuatan kamu melanggar keyakinan nggak? Iya. Keyakinan yang mana yang tadi sudah saya buat bersama kelas? Menghargai orang lain. Raka tidak menghargai Nana sebagai pemilik teh pucuk. Kemudian saya tanya ke Raka, apa yang akan kamu perbuat untuk menyelesaikan masalah? Dia sendiri yang menentukan mau minta maaf dan mau mengganti teh pucuknya Nana. Dia sendiri yang menentukan dia mau berbuat apa untuk memperbaiki kesalahannya. Nah ini posisi manajer. Susah Bu memang, tapi pelan-pelan. Terutama saya sendiri, saya merasakan lebih nyaman kalau sudah berada di posisi manajer. Lanjut. Nah ini tibalah kita pada posisi slide penutup. Nah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Kita ngomong ya Bu ya, menurut Ki Hajar Dewantara kita adalah among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih Bapak terima kasih Bu Ibu hebat guru SDN Pakis 5. Demikianlah tadi materi yang saya sampaikan sebelumnya. Sebelum saya tutup, tadi Bu Lisnor ada pertanyaan gitu. Mana mic-nya Bu Nanda bisa diberikan? Apa Bu Lisnor? Yang ada 5 kebutuhan tadi. 5 kebutuhan. Kita sebagai guru sudah mencoba menjadi guru yang profesional terhadap siswa kita. Cuma kebutuhan anak-anak di sekolah Betul. itu siapa yang Memenuhi. Kalau guru memenuhi misalkan seperti tadi siswanya Bu Wida, seperti siswa saya kepingin Bu saya makan Kentucky. Aduh. Sampai nggak pernah tambah makan Kentucky. Enggak Bu, kenapa? Nah, pas waktu itu saya juga sendiri Belum dompet. dompetnya tipis. Iya, dompetnya itu kurang terang. Gelap ya Bu. Cuma saya tuh begini, saya tidak mau memberikan janji. Kalau gak keturunan saya dosa. Insya Allah Mbak, lek berdongan no beristora rezeki, saya berikan waktu di sekolah. Luar biasa. Nah, kebutuhan siapa? Kayak renang di sekolah gak ada. Betul. Nah, itu pertanyaan. Terima kasih Bu Lisnor. Sebelumnya kita apresiasi dulu sama Bu Lisnor yang sudah punya inisiatif dari dalam diri mau masak mau kaki, nunggu cairan. Pertanyaan yang bagus Bu Lisnor. Itu kebutuhan anak-anak sopo sing katene memenuhi. Yang pertama ya, kita kolaborasi dengan orang tua. Penting kan sebagai guru kita berkolaborasi. Bu, anak panjenengan pengen Kentucky, itu bisa diobrolkan dengan orang tua. Nanti kita temu jalan tengahnya. Ya sudah Bu Lisnor, saya punya 20.000. Bu Lisnor 80.000 nambahin. Jadi kita obrolkan dengan wali murid. Kemudian kebutuhan kesenangan. Nah
pembelajarannya. Betul. Pembelajaran yang bervariasi. Apa Bu Eno? Oh, nah, bisa nanti ada materi itu rantai makanan ya, apa hewan? Oh, bisa habitat makhluk hidup yang ini benar. Jadi kita salurkan. Aslinya anak senang itu bukan berarti dia hanya senang selurutan. Jadi aku pengen, gitu loh, aku pengen bermain. Nah, bisa bermainnya nggak selalu dengan selurutan. Pembelajarannya kita buat lari-larian, mengerjakan soalnya di papan rebutan, jadi dia lari selurutan. Pokoknya bermain yang membahagiakan. Nah, untuk yang kedua bisa ke pembelajarannya kita buat yang menyenangkan. Nah, berpusat pada siswa. Terima kasih Bu Risma. Ada lagi teman-teman mungkin pertanyaan atau menanggapi? Sudah tidak ada? Baik, terima kasih Ibu-ibu guru hebat SDN Pakis 5. Sharing hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sudah selesai. Terima kasih. Dengan kegiatan hari ini semoga bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk panjenengan semua dan umumnya khususnya untuk kelas kita dan sekolah kita. Semoga dengan pemahaman ini kita bisa meningkatkan kualitas diri. Kalau kualitas diri kita meningkat, kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita meningkat, baik untuk siswa, baik untuk sekolah. Oke, saya ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Kemalasari, guru kelas 5A SDN Pakis 5. Setelah saya mengikuti diseminasi dari CGP Nur Aini Widawati tentang budaya positif, sangat bermanfaat sekali tentang ilmunya. Yang sebelumnya kalau murid saya atau siswa saya bermasalah, saya langsung seperti menghukum, terus seperti membuat bersalah kepada murid saya. Tetapi setelah mengikuti diseminasi budaya positif, saya berusaha mengubah guru sebagai manajer kepada siswa saya. Nah, setelah itu siswa saya hari ini berubah karena saya memposisikan sebagai manajer. Gitu. Untuk itu sukses selalu untuk JGP Nur Aini Widawati. Terima kasih share ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.